Nggak tahu lah gimana ceritanya duit itu misalkan hilang, dibawa lari orang, sehingga gagal umroh, gagal haji. Kalau saya mau pakai logika dari apa yang atau analogi yang disampaikan oleh Yusuf Mansur ini, ikhlaskan saja. Bagaimana kalau kita berpikir, kan Anda sekarang punya pemasukan dari warung stick and stick, dan Anda juga sering ngomong kalau hasil omsetnya Anda nolkan untuk kepentingan umat. Coba jual 1, 2, 3 outlet dari warung stick and stick, lalu hasil dari penjualan outlet warung stick and stick itu, atau aset-aset Anda yang lain, hasil dari penjualan aset-aset Anda itu Anda gunakan untuk mengganti rugi duit korban ini tanpa Anda perlu melihat gitu. Kan katanya Anda mengajarkan kami untuk ikhlas. Coba Anda juga ikhlas dengan harta Anda gitu. Jangan hanya Anda, wahai Yusuf Mansur, mengajarkan orang untuk ikhlas ketika kehilangan, tapi Anda sendiri tidak mau kehilangan 1 sen pun, tidak mau bertanggung jawab gitu. Ini kan satu anomali yang jelas dari Anda, bahwa Anda itu tidak pernah jelas berkata-kata, bahwa Anda itu berkata-kata hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Sebuah video dirilis oleh channel YouTube Arah Kebenaran. Silakan teman-teman juga kunjungi channel YouTube Arah Kebenaran ini. Menurut saya menarik. Ini berjudul Tipu 7.400-an korban, Yusuf Mansur minta ikhlasin aja. Kasus penipuan umroh Merdeka PayTrend tembus 7.400 orang. Sedikit penjelasan teman-teman. Jadi di dalam program PayTrend itu ada program bernama Umroh Merdeka, yang mana ini bertujuan untuk memberangkatkan umroh orang-orang yang ikut ke dalam program tersebut. Namun mirisnya, sampai video ini saya rilis, ini sepanjang yang saya tahu, informasi yang saya dapat, ini belum ada yang berangkat satupun. Bayangkan teman-teman, dari ribuan. Yang jelas belum ada informasi yang jelas apakah sudah ada yang berangkat dari 7.400 ini atau tidak, karena ini ada banyak kemudian orang-orang yang mengaku sebagai korban dan mereka merasa dirugikan oleh program ini. Dan uniknya, Yusuf Mansur membuat sebuah video yang kemudian di situ agak geli dengarnya ya, geli, lucu sekaligus jengkel, karena dia membawa-bawa nama Allah dan juga kemudian mengatakan agar orang-orang ini mengikhlaskan saja gitu, karena ini ketentuan Allah. Luar biasa teman-teman. Sudahlah kemudian merugikan orang, lalu kemudian membawa-bawa Allah, seolah-olah ingin kemudian membersihkan namanya, seolah-olah kemudian ingin lepas dari tanggung jawab bahwa orang-orang ini itu kalau memang mereka tidak berangkat umroh, balikin aja duitnya gitu loh. Kalau Anda, wahai Yusuf Mansur, berbicara keikhlasan, ya Anda juga harus ikhlas dong. Kan Anda punya omset di warung stick and stick, kan Anda punya aset di warung stick and stick. Coba tes keikhlasan yang Anda bilang itu. Jual 1-2 outlet Anda gitu di warung stick and stick untuk kemudian Anda ganti rugi, kerugian dari korban-korban ini. Bisa nggak? Kalau logika itu kita pakai untuk Anda gitu. Jangan hanya Anda sendiri yang berkoar-koar untuk orang lain, sementara Anda sendiri mau ambil enaknya saja gitu. Mari kita simak video dari channel YouTube Arah Kebenaran ini teman-teman. Sehingga jumlah yang mengikuti program ini sebanyak 7.426 orang. Jika dikalikan 3.500.000 rupiah, maka jumlahnya hampir atau mendekati angka 26 miliar rupiah. Nggak tahu lah gimana ceritanya duit itu misalkan hilang, dibawa lari orang, sehingga gagal umroh, gagal haji. Ya, terus anggaplah ketipu sampai akhirnya nggak berangkat gitu. Sebelum lanjut, silahkan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian, agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terperdaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Tipu ribuan orang dalam umroh Merdeka. Yusuf Mansur sebut ikhlasin aja ya. Kasus demi kasus yang menjerat Yusuf Mansur, tak ada satupun itikat baik dalam penyelesaiannya. Salah satu kasus yang hingga kini tak selesai, adalah kasus penipuan umroh Merdeka, yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dan kroni. Menunggu bertahun-tahun, kini membuat korban satu persatu angkat suara. Laporan demi laporan, kembali menhujani Yusuf Mansur. Di sela-sela laporan tersebut, Yusuf Mansur kemudian membuat video terbaru. Dengan dalih dakwah, Yusuf Mansur tanpa malu, menceritakan kisah tentang penipuan umroh dan haji, yang sebenarnya dia sendiri adalah pelaku nyatanya. Usut punya usut,
Ternyata video itu dibuat untuk merayu jamaah, agar mengikhlaskan saja dana umroh, yang telah mereka setorkan ke Yusuf Mansur. Bagaimana menurut kalian? Apa masih ada yang mau dibodohi sampai sejauh ini? Mereka yang mengikuti program umroh merdeka ini, di antaranya adalah mereka yang bergabung dengan Paytrend, yang merupakan anggota Titanium, di mana mereka membeli paket itu sebesar 10 juta, kemudian 3.500.000 dari jumlah itu diuntukkan bagi booking seat program umroh mereka. Selain yang mengikuti program Titanium, yang mengikuti program biasa saja, yaitu Rp350.000, juga ikut membeli booking seat umroh merdeka ini, sama-sama menyetorkan uang sebesar Rp3.500.000, sehingga jumlah yang mengikuti program ini sebanyak 7.426 orang. Jika dikalikan Rp3.500.000, maka jumlahnya hampir atau mendekati angka 26 miliar rupiah. Kemana uang sebesar itu digunakan oleh Paytrend dan Jam'an Nur Khatib Mansur? Wallahu a'lam. Nggak tahu lah gimana ceritanya duit itu misalkan hilang, dibawa lari orang, sehingga gagal umroh, gagal haji. Ya, terus anggaplah ketipu. Misalnya, atau bukan ketipu juga sih, ada di suasana yang nggak pas lah. Sampai akhirnya nggak berangkat gitu. Misalnya duitnya dipinjam sama saudara, udah kita wanti-wanti, jangan sampai lewat tanggal sekian karena saya mesti pelunasan haji. Ternyata sampai hari H nggak bisa. Terus mana wajah puasnya? Mana wajah senangnya? Mana wajah ridhonya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rata-rata kita nggak bisa. Nggak bisa kita. Rata-rata nggak bisa dah udah. Sedih, nangis. Pengen nonjok nggak? Kalau lihat mukanya itu pengen nonjok rasanya. Saking jengkelnya itu pengen nonjok gitu. Maksudnya perbandingan macam apa itu? Analogi macam apa gitu loh? Ya yang bener duitnya itu kemana, Cup? Kemana gitu loh? Duit orang itu kemana gitu? Kan Anda yang membuat program gitu. Dan ini tidak main-main gitu. Ini bukan angka yang sedikit. 7.400 itu bukan angka yang sedikit. Teman-teman tadi dengar sendiri kan dikatakan oleh Pak Darso Arif. Coba teman-teman putar ulang video pernyataan dari Pak Darso Arif. Berapa miliar total kerugian yang dialami oleh jamaah gitu. Sampai kemudian dia berani berbicara seperti ini gitu. Nyebelin banget lihat mukanya gitu. Kayak orang nggak bersalah gitu loh. Entah Anda pergunakan untuk apa uang tersebut, entah Anda salah alokasikan atau bagaimana, yang jelas Anda harus bertanggung jawab gitu. Seperti yang saya katakan di video kemarin, kan aneh. Yusuf Mansur ini kan aneh gitu. Kalau mau dibilang dia bangkrut dan segala macam, segala bisnis yang dia bangunin bangkrut, kok yang bangkrut ini kayaknya cuma umat gitu. Dia anteng-anteng saja, enak-enak saja. Pertanyaannya kan menjadi aneh gitu. Bagaimana duit itu digunakan gitu? Apakah dipergunakan untuk kepentingan lain atau bagaimana gitu? Kalau bangkrut kan harusnya ada penjelasan gitu. Kalau tidak gagal berangkat umroh kan harusnya ada penjelasan, duitnya kebakar kayak atau bagaimana kayak, dan bukti-buktinya harus jelas gitu. Tidak asal ngomong seperti ini gitu. Perlu waktu, butuh waktu untuk menenangkan diri dan untuk melupakan segala persoalan. Apalagi ketika kemudian diusahakan dari berbagai arah, duit itu tidak kembali. Diusahakan dari berbagai arah, nggak bisa tetap berangkat umroh dan haji misalnya. Ya Rabb, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya masih terus menghadirkan contoh-contoh untuk mengajarkan bahwa bukankah Allah Tuhan yang menaikkan dan menurunkan? Bukankah Allah Tuhan yang melapangkan dan menyempitkan? Bukankah Allah yang membuat kita sampai dan tidak sampai? Bukankah Allah Tuhan kita yang bisa ngedatengin
dan bisa ngilangin? Bukankah Allah Tuhan kita yang ngebanyakin dan nyedikitin? Bukankah Allah Tuhan kita yang membuka dan menutup? Bukankah Allah Tuhan kita yang membuat sesuatu menjadi ada dan tiada? Bukankah Allah adalah Tuhan kita satu-satunya, nggak ada yang lain yang bisa datangin manfaat dan juga menimbulkan madarat? Artinya, apa saja peristiwanya, apa saja kemudian kejadiannya, apa saja situasinya, kalau kita meyakini itu dari Allah, harusnya kepuasan itu tetap ada dari awal. Harusnya kebahagiaan itu tetap ada dari awal. Harusnya kepuasan, keridoan bertuhan Allah dengan ketetapan Dia, pilihan Dia, keputusan Dia, harusnya kita itu nggak beda ketika Allah naikin, muliain, buka, ngelapangin, ya. Lalu tiba-tiba kita berada di posisi kesebalikannya. Harusnya kita nggak beda. Tapi saya pun masih belajar. Buktinya saya masih bekernyit. Masih bekernyit. Masih ada sedikit rasa. Kalau ada sesuatu yang nggak enak. Kalau ada sesuatu yang nggak bagus. Padahal kalau kita yakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, ya, yang membuat sesuatu menjadi bagus atau membuat sesuatu menjadi jelek. Disinilah kemudian kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Berhari-hari ini kita sudah belajar tentang tasbih. Ini live yang ke-8. Ya. Bahwa dengan bertasbih ini kita seperti mengajarkan kepada diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang ngajarin kalimat-kalimat bagus, afirmasi bagus bahwa apa? Allah nggak pernah salah. Allah nggak pernah keliru. Allah nggak pernah kemudian meleset. Allah nggak pernah nggak mau bantu. Allah nggak pernah nggak mau nolongin. Allah nggak pernah nggak mau berpihak. Allah nggak pernah nggak sayang. Allah nggak pernah nggak cinta. Allah nggak pernah nggak mau ngampunin tuh nggak pernah, maunya ngampunin terus. Inilah subhanallah, pengertian dari subhanallah. Dan teman-teman semua, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang bisa bertasbih, ya, anggaplah ada 2 lapis ya. Anggap ada 2 lapis, ada atas, ada bawah. Bagian atas nih yang enak-enak nih. Dapat, punya, nyampe, sukses, lulus, lolos, menang, dapat. Ya. Terus kita meyakini nih Allah nih. Tapi begitu kemudian dapat yang bawah, gak nyampe, gak dapat, gak lolos, gak lulus, gak menang, gak sukses, jatuh, hina, gelap, mundur, habis, bangkrut, binasa. Ya Rabbana. Kita tidak menganggap itu dari Allah. Kabar baiknya adalah bila kita bulat ya, imannya, bulat keyakinannya, bulat kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun adalah dari Dia, apapun adalah dari Allah, keputusannya, pilihannya, ketetapannya, sudahlah, pertimbangannya, sudahlah, kehendaknya, sudahlah, itu yang terbaik. Maka kita akan mendapati bahwa Allah itu emang maha baik. Betul itu, nggak ada kelirunya, nggak ada salahnya, nggak ada misnya, nggak ada melesetnya, nggak ada kemudian zolimnya, nggak ada jahatnya. Saya teringat ada satu cerita, satu keluarga gagal umrah. Sampai kemudian menjelang tutup konter di bandara, visa tidak datang. Kurang lebih 9 keluarga terancam gagal berangkat.
Dan akhirnya dengan izin Allah memang tidak berangkat. Tapi saya melihat ketenangan yang luar biasa dengan izin Allah dari keluarga ini. Begitu tenang gitu. Nangis. Ya. Ya, dia udah punya rencana begini, udah punya rencana begitu. Nangis gitu. Gagal umrohnya juga bukan gagal banget juga sih. Cuman tertunda besok atau lusa gitu. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih. Nyebelin. Kalau denger dia ngobrol itu ngomong tuh nyebelin. Jadi dia menganalogikan berbagai nasihat-nasihat dia membawa nama Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah min zalik, teman-teman. Lalu kemudian menceritakan satu kisah tentang orang yang sabar ketika gagal umroh gitu. Lalu ini hendak dicocokkan dengan program umroh merdeka yang gagal dan mangkrak, teman-teman. Ini menurut saya satu perbandingan yang tidak apple to apple ketika kemudian Yusuf Mansur membawa kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuannya apa coba? Mau mengatakan bahwa gagalnya umroh dari program umroh merdeka itu adalah ketentuan Allah. Luar biasa Yusuf Mansur ini, teman-teman. Luar biasa dia mau mengakali para jamaah, dia luar biasa dia mau mengakali orang-orang, menggunakan kata-katanya, mengatur sebaik mungkin. Coba Anda telah simak betul-betul video yang saya tampilkan tadi, bagaimana dia berbicara itu selalu berhenti beberapa detik untuk kemudian berpikir apa yang hendak dia keluarkan, kata-kata dari mulutnya itu, teman-teman. Dia atur kata-katanya serapi mungkin gitu, berkamuflase, membuat kemudian kelakuan dia ini tertimbun gitu, membuat kemudian orang-orang pada akhirnya kalau yang terkecoh ini memaklumi kegagalan dari program umrah merdeka, bahwa itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Padahal seharusnya dia bertanggung jawab di situ gitu. Bukankah Allah kemudian memerintahkan kita untuk saling peduli kepada sesama saudara muslim, untuk bertanggung jawab ketika melakukan hal-hal yang seharusnya kita pertanggungjawabkan gitu. Kalau semuanya ketentuan Allah, lalu bagaimana dengan hukum qisas? Kita berbicara hukum qisas yang ini sangat-sangat ditegakkan di zaman para sahabat. Ketika kemudian Rasulullah mengatakan, jika Fatimah anakku sendiri mencuri, maka akan saya potong tangannya gitu. Di Rasulullah SAW tidak berbicara kemudian ini sudah ketentuan Allah, Fatimah mencuri itu sudah ketentuan Allah. Tidak, istilahnya begitu gitu. Karena memang di sini ada hukum sebab akibat, teman-teman. Lalu kemudian Yusuf Mansur dengan seenak jidatnya membawa-bawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini ketentuan Allah dan segala macam, untuk kemudian menggiring orang-orang, menggiring para korban untuk berpikir bahwa tidak usahlah, kita sabar sajalah. Toh juga ini ketentuan Allah, baik dan buruknya juga datang dari Allah. Nauzubillah, luar biasa sekali orang ini gitu. Luar biasa sekali ketika kemudian dia berceramah untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Ketika dia menasihati orang untuk kepentingan dirinya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa dia bahas kasuistik secara khusus umroh gitu, di saat kemudian dia sedang terseret kasus gagalnya program umroh merdeka, teman-teman, yang mana ini menelan korban sampai total 7.400 orang, teman-teman. Kalilah 3 atau 3.500.000 gitu, kalilah 7.400, itu angka M yang ditemukan, teman-teman. Lalu yang menjadi pertanyaan itu, kemana duit miliaran ini dipergunakan? Itu kemana, teman-teman, kemana? Tidak boleh asal seenak jidat ngomong setelah kemudian duit orang ini hilang entah kemana rimbanya, lalu kemudian dia mau berbicara seperti ini gitu, membawa-bawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, membawa-bawa nama-nama besar dari Allah Subhanahu wa taala, sifat dari Allah Subhanahu wa taala gitu, menghubung-hubungkan seolah-olah Anda harus mengikhlaskan kejadian ini, Anda harus mengikhlaskan ketika Anda tidak jadi umroh karena ini sudah ketentuan Allah. No. Tidak seperti itu Islam yang diajarkan kepada saya oleh ustaz-ustaz yang lain gitu. Bahwa memperjuangkan harta kita itu adalah bagian dari jihad, teman-teman. Memperjuangkan hak kita itu adalah bagian dari jihad. Orang ini mencoba untuk kemudian mengaburkan ajaran-ajaran seperti itu untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Mengaburkan istilah-istilah itu untuk kemudian untuk kepentingan dirinya sendiri, membawa-bawa kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingannya diri sendiri. Kenapa saya bilang begitu, teman-teman? Sudah kemudian program gagal, lalu kemudian dia berbicara seperti itu gitu loh. Ikhlaskan saja sudah segala macam. Kalau saya mau pakai logika dari apa yang atau analogi yang disampaikan oleh Yusuf Mansur ini, ikhlaskan saja. Bagaimana kalau kita berpikir, kan Anda sekarang punya pemasukan dari warung stick and stick, dan Anda juga sering ngomong kalau omsetnya Anda nolkan untuk kepentingan umat. Coba jual 1, 2, 3 outlet dari warung stick and stick, lalu hasil dari penjualan outlet warung stick and stick itu atau aset-aset Anda yang lain, hasil dari penjualan aset-aset Anda itu Anda gunakan untuk mengganti rugi duit korban ini tanpa Anda perlu melihat gitu.
Kan katanya Anda mengajarkan kami untuk ikhlas. Coba Anda juga ikhlas dengan harta Anda gitu. Jangan hanya Anda, wahai Yusuf Mansur, mengajarkan orang untuk ikhlas ketika kehilangan, tapi Anda sendiri tidak mau kehilangan 1 sen pun, tidak mau bertanggung jawab gitu. Ini kan satu anomali yang jelas dari Anda, bahwa Anda itu tidak pernah jelas berkata-kata, bahwa Anda itu berkata-kata hanya untuk kepentingan diri sendiri. Camkan itu. Salat Al-Walid, see you in the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, Like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua mbak duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua mbak duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.